Film yang berkisah tentang seorang remaja bernama Alonso, yang datang ke kantor polisi, dan melaporkan atas terbunuhnya sang kekasih yang sangat ia sayangi, Christine. Gadis remaja yang masih berstatus pelajar di sekolah menengah ini, mati secara mengenaskan di tepian sebuah hutan. Mayat Christine hampir tak bisa dikenali karena luka bakar di sekitar wajah dan kepalanya. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, polisi menemukan dua orang tersangka, di antaranya seorang polisi hutan, dan satu lagi seorang kakek petani. Namun keduanya menolak dan tidak mengakui tuduhan polisi. Menurut penjelasan polisi hutan, setiap ia patroli di tepi hutan itu, ia memang selalu melihat Christine berjalan menuju sekolahnya, karena tepi hutan itu adalah jalan pintas ke sekolahnya, saat ia ketinggalan bis sekolah. Dan setiap bertemu dengannya, ia pun tak lupa meminta Christine agar selalu berhati-hati. Ia malah mencurigai kakek petani, karena dirinya sering melihat petani itu, diam-diam membuntuti Christine. Hingga pada suatu hari di mana ia sedang patroli, tiba-tiba tercium bau asap disertai aroma daging terbakar. Tak pakai lama, ia pun segera pergi menuju sumber asap tersebut. Alangkah terkejutnya saat ia melihat sesosok mayat wanita, dan di sebelahnya terlihat si kakek petani sedang menggeledah isi dompet yang kemungkinan milik si mayat itu. Karena si kakek petani kabur, ia mencoba mengejarnya. Sampai di sebuah pertigaan jalan, ia bertemu dengan Alonso, yang sedang mencari Christine. Saat diberitahu ada mayat, Alonso langsung melihatnya. Namun, semua itu adalah cerita versi polisi hutan. Tentu saja, kakek petani menyangkalnya. Dan inilah cerita sebenarnya menurut dia. Dirinya memang sering melihat Christine berjalan di tepi hutan itu, saat ia menjalankan rutinitasnya mengumpulkan kayu bakar. Dan kakek petani itu pun menjelaskan, jika polisi hutan bertemu dengan Christine, ia sering melihatnya merayu dan memegang bagian tubuh Christine. Dan sepertinya, terlihat Christine tidak nyaman dengan sikap polisi hutan itu. Hingga akhirnya pada suatu hari, ia mendengar suara teriakan seorang wanita. Ia pun segera mendekat, dan alangkah kagetnya saat ia melihat Christine berusaha berontak karena menolak ajakan polisi hutan untuk bercocok tanam. Dan setelah melakukan apa yang dia mau, polisi hutan itu menghabisi Christine dengan cara ditembak. Kakek petani kaget dan spontan lari. Melihat ada saksi mata, polisi hutan mengejarnya, sampai di pertigaan jalan, dan bertemu dengan Alonso, yang sedang mencari Christine. Sampai di sini sebenarnya polisi sudah bisa membedakan mana yang berkata bohong dan mana tersangkanya. Bagaimana dengan kalian? Apa sudah bisa menebak? Oke, sekarang kita lihat penjelasan Alonso, apa sebenarnya yang terjadi dengan Christine kekasihnya. 1 bulan yang lalu Alonso berkenalan dengan Christine, di sebuah halte, terlihat Christine sangat santai, bahkan ia melakukan hal yang tak baik bagi pelajar apalagi wanita, yaitu menghisap rokok. Karena sudah siang, dan bis terlambat datang, Christine mengajak Alonso untuk pergi ke sekolah bersama-sama melalui jalan pintas di tepi hutan. Karena sudah siang, dan bis terlambat datang, Christine mengajak Alonso untuk pergi ke sekolah bersama-sama melalui jalan pintas di tepi hutan. Hari-hari selanjutnya, mereka tidak lagi menunggu bis, namun mereka janjian untuk pergi melalui jalan pintas tepi hutan itu. Mereka pun semakin dekat dan akrab. Christine meminta nomor HP-nya Alonso, dan mengatakan bahwa ia menyukai Alonso lewat suara HP, dan dari situ benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh. Di hari-hari saat mereka sedang berjalan menuju sekolah, beberapa kali mereka berpapasan dengan polisi hutan yang sedang patroli, namun Alonso kurang menyukainya, karena polisi hutan itu sering terlihat merayu Christine dan mengajaknya masuk dalam mobil untuk diantar ke sekolah. Karena ada Alonso, Christine menolaknya. Menurut Alonso, dia dan Christine sering melakukan acara bercocok tanam di tepi hutan itu sepulang sekolah. Polisi bertanya pada polisi hutan, perihal dirinya yang suka mengganggu Christine. Justru menurut polisi hutan, dirinya lah yang selalu menjaga Christine, karena ia mengenali ayahnya. Terus ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah melihat Christine dan Alonso berjalan berdampingan sebagaimana pasangan kekasih. Tapi tidak demikian menurut Alonso, setelah Christine mengungkapkan dia menyukainya, bukan hanya berdampingan, Christine selalu menggandeng tangannya Alonso. Bahkan menurut Alonso,
polisi hutan sering menggoda Christine, memegang bagian tubuhnya, bahkan disuruh menyalakan rokok dengan korek api milik Christine. Kadang itu membuat Alonso cemburu, namun Christine sangat pintar membuat Alonso kembali ceria. Uy, ang daya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju sekolah, Alonso bertemu dengan kakek petani, di mana sang kakek hanya menawarkan temuannya, yaitu berupa jamur ajaib. Karena harganya yang murah dibandingkan dengan harga pasaran di perkotaan, Alonso pun bersedia membelinya. Kemudian ia memberitahu Christine mengenai jamur ajaib itu, di mana Christine langsung ingin mencobanya, sehingga keduanya pun langsung melipir ke tempat sepi untuk icip-icip jamur ajaib tersebut. Hari esok yang ceria bagi pasangan Alonso dan Christine. Mereka kemudian sepakat ingin mengulangi lagi kejadian manis seperti kemarin. Mereka pun kembali melipir dan menikmati jamur ajaib yang tersisa. Saking lelahnya, setelah bercocok tanam ubi, Christine kecapean dan tertidur di atas tanah. Alonso mengambil dedaunan kering dan menerbangkannya di atas tubuh Christine, sambil berteriak, "Aku cinta kamu." Namun pada keesokan harinya, saat Alonso akan berangkat ke sekolah, ia tidak menemukan Christine, bahkan HP-nya pun tidak aktif. Kemudian sayup-sayup ia mendengar suara keributan. Ketika sampai di pertigaan jalan itu, ia melihat polisi hutan sedang mengejar kakek petani. Dan alangkah terkejutnya saat Alonso melihat kekasihnya, telah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Nah, sampai di sini polisi sudah mengerucutkan tersangka utama pada salah seorang dari mereka. Setelah mengidentifikasi dan memeriksa sedetail mungkin, kepolisian tetap menahan kakek petani, karena telah menjual barang haram, mencuri isi dompet Christine, dan cerita bohong pembunuhan dengan pistol, karena nyatanya, Christine meninggal karena luka-luka tusuk di perutnya. Saat Alonso hendak pulang polisi melarangnya, karena kepolisian penasaran dengan kesaksian polisi hutan tentang Alonso dan Christine yang berjalan tak pernah berdampingan. Dan ternyata, Alonso tidak tercatat sebagai murid sekolah manapun. Kemudian, setelah memeriksa HP keduanya, semua chat dan telepon dari Alonso tak pernah dibalas oleh Christine. Dan kita akan lihat, inilah kisah sebenarnya. Saat sedang santai sambil menghisap rokok, Christine berkenalan dengan Alonso. Dan yang menyapa duluan memang itu adalah Christine. Namun saat akan berangkat pergi, Christine tidak mengajak Alonso, malah Alonso yang ingin jalan bersama Christine. Christine sudah sangat mengenal polisi hutan karena dia adalah sahabat papanya. Christine merasa kurang senang dengan Alonso yang baru dikenalnya, apalagi ia sudah punya pacar. Malam harinya Christine menerima chat dari Alonso. Christine terkejut karena ia tidak memberikan nomor padanya, dan ternyata Alonso dapat nomor HP Christine dari mamanya. Pas bangun tidur, ia menerima banyak chat dan miss call dari Alonso. Christine tidak membalas, malah menghapusnya. Saat berangkat ke sekolah, kembali mereka bertemu polisi hutan. Ada rumput di bahu Christine, dan bagai seorang ayah, polisi hutan menyingkirkan rumput itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun Christine selalu mempercepat langkahnya karena ia merasa risih dengan Alonso. Barulah setelah Alonso membeli jamur ajaib dari kakek petani, Christine melunak karena sebagai penyuka rokok, ia ingin sekali mencobanya. Dan mereka pun kemudian melipir ke tempat sepi. Namun ceritanya tidak seromantis yang dikisahkan Alonso. Walau Christine mau ikut melipir, namun ia menolak saat Alonso mengajaknya untuk kerja sama, bercocok tanam ubi. Christine merasa ada yang kurang beres, hingga ia pun bergegas akan pergi. Just let me go. Sebuah pukulan di wajah membuat Christine terdiam. Tak sampai di situ Alonso mengikat kedua tangan Christine, dan setelah melakukan pagelaran budaya secara sakral, ia menghabisi Christine. Melihat mata Christine yang seolah menatapnya, Alonso mengambil daun-daun kering dan menutupi wajah Christine. Tak sampai di situ kekejaman si Alonso, dengan tega ia pun membakarnya. Begitulah kisah yang sebenarnya. Cinta bertepuk sebelah tangan, membuat Christine kehilangan nyawanya dengan tragis. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan subscribe.